teman-teman adalah bagaimana dengan Cloud EV. Nah, Cloud EV trennya naik. Sampai bulan Juli dia naik. Dia memang baru diluncurkan di April ya. Jadi mungkin diperkenalkannya di IMS, tapi mulai naik wholesales-nya di April dengan 597, lalu 492, dan dia secara average unit 2024 adalah 524 unit increasing. Ini adalah model baru yang memang teman-teman tidak seperti Bingo EV yang naik, tapi habis itu mulai decreasing. Kita berharap ini tidak seperti Soda ya, di mana Cloud EV dia menampilkan 2-seaternya, kelegaannya yang ada dari fitur-fiturnya dan modelnya yang memang seperti awan. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini modelnya seperti awan, Cloud EV yang Wuling memang dapat menawarkan model-model yang cukup unik ya bagi pasar di Indonesia. Tapi persaingannya tetap tidak mudah. Di angka 300, 400-an, ini ada Atto 3 yang naik jualannya. Lalu kita perhatikan lagi terkait dengan Omoda 5 yang juga naik jualannya, dan Omoda punya strategi price segmennya diturunin lagi dengan Omoda 5 Pure EV, di mana model ini harganya 400-an awal dikit ya. Jadi pelanggan benar-benar dimanjakan nih dengan mobil EV yang ada. Itu yang terjadi dengan Cloud EV. Cloud EV salah satu model unggulan dari Wuling Motors, tampaknya tidak mendapat traction yang cukup besar seperti Bingo EV, tapi itu yang terjadi teman-teman. Nah, ini yang kita bisa lihat ya, competition-nya juga mulai meningkat cukup tajam. Oke, sekarang kita perhatikan lagi kawan-kawan, menarik pembahasannya bagaimana dengan REV kita, teman-teman ya. REV memang di mobil listrik, dia menjadi compact EV, mini EV, REV ya yang ada. Dan memang kalau kita perhatikan dari tahun 2023 pertama diluncurkan, wah, mobil ini fenomenal banget teman-teman. 2022 diluncurkan, tadinya cuma ada Ioniq 5, lalu ada REV di mobil yang di bawah 500 jutaan, itu mendapatkan jualan yang cukup besar. Kan di 2023 itu average unit jualannya 465 gitu. Tapi di 2024 teman-teman yang kita perhatikan itu turunnya cukup drastis nih. Di Januari turunnya habis-habisan karena mungkin stoknya dari dealer masih terlalu banyak ya. Tapi mulai naik lagi, dan kalau kita perhatikan memang trennya turun. Dan di segmen yang kecil ini di angka 300 jutaan awal, 200 sampai 300 jutaan, karena REV punya tipe light, tipe long range, dan juga tipe standarnya. Nah, jadi Wuling punya 3 produk andalan. Mau yang unik, ada Bingo EV, tampilannya retro dan unik. Lalu ada Cloud EV yang memberikan juga tampilannya cukup unik dan futuristik juga. Dari Cloud-nya, itu adalah bagaimana model by model performance EV dari Wuling Motors, teman-teman. Jadi kita mau pilih EV, mungkin salah satu yang dikonsider adalah salah satunya ya, yang teman-teman bisa lihat bagaimana tren ini dalam memilih keputusan pembelian dari mobil EV. Oke? Nah, sekarang kita mau perhatikan, teman-teman yang ada di sini adalah kita mau perhatikan nih, bagaimana segmen ini bersaing. Ya, memang yang masih penjualan terbesar adalah Bingo EV. Di mana Bingo EV dari Januari ke Juli itu menjual 3.743 unit. Dan ini average unitnya 523. Dibayangi oleh Omoda 5. Kalau teman-teman perhatikan di sini, Omoda 5 EV dia berhasil mencapaikan dengan harga segmen di atas 400 jutaan, kawan-kawan. Omoda 5 dengan desain yang SUV, juga tampilannya cukup futuristik ya, memberikan kepada pelanggan, wow, luar biasa ya bagaimana mobil ini membantu ataupun memberikan tawaran bagi pelanggan, dan jualannya cukup menarik. Bahkan lebih tinggi daripada Cloud EV yang notabene baru diluncurkan, gitu ya. Ini adalah urutan keduanya. Lalu MG4 EV, nanti kita akan bahas mengenai MG di tayangan berikutnya atau di scene berikutnya. Nanti kita akan lihat MG4 EV 1557 unit, average-nya 222, dan ada REV yang juga mulai turun di segmen 300 jutaan teman-teman ya, 209 sampai 302 juta, dan MG ZS itu
dari MG juga, tapi jualannya nggak sehebat dari MG4 EV dengan price segment yang baru, dan BYD Dolphin di average juaranya 149 unit. Jadi kalau kita bisa perhatikan teman-teman, yang jualannya paling besar di segmen ini ada dua, ya. Ada tiga yang ada. Dua Wuling, yaitu ada Bingo EV, lalu ada Cloud EV, dan Chery, ya. Chery dengan tampilan yang futuristik tadi. Oke, teman-teman, ini adalah segmen yang ada di segmen dari REV ataupun electric vehicle dari Wuling. Ya, jadi Wuling mulai transformasi bisnisnya. Sekarang kita mau perhatikan teman-teman, bagaimana dengan, wah ini menarik banget nih, bagaimana dengan internal combustion engine. Wuling punya Almas. Wuling struggling. Kalau kita lihat nih, Almasnya luar biasa, berat banget jualannya. Dealer Wuling ada 150 hampir 150 dealers, tapi jualan Almasnya sebulan cuma 50 unit. Kesimpulannya, Almas nggak bisa support Wuling jualan. Ya, penerimaan pasar Almas dari yang hybrid kita lihat it is decreasing, menurun ya, trennya turun gitu. Dan juaranya hanya 47 unit, padahal dia sudah hybrid, baterainya juga cukup besar. Ternyata persaingnya adalah di sini kita melihat ya, ada Honda HR-V ya, Honda, lalu ada Race yang kita bisa perhatikan teman-teman. Ini memakan kuenya, tapi Almas nggak bisa support. Ya, jadi dengan model barunya bahkan yang coba di reface gitu ya, ada semacam minor change dari grill dan segala macamnya, Almas turun. Ya, jadi itu dia. Padahal di 2022 Almas menjadi suatu fenomenal juga dari Wuling yang mendongkrak merek Wuling dari teknologi, ya. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Sekarang kita perhatikan lagi bagaimana dengan Alphest. Alphest juga sama. Dia di angka 200 jutaan padahalnya. Modelnya nggak jelek-jelek banget teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan model dari Alphest, kalau kita lihat ya, ini cukup menarik nih model Alphest-nya. Tapi jualannya turun terus gitu kawan-kawannya. Ini yang kita mau perhatikan dan kita mau lihat bagaimana Alphest bahkan jualannya hanya 134 unit teman-teman. Itu yang kita mau lihat, itu yang kita mau perhatikan. Terus bagaimana dengan Convero? Convero pada saat di awal diluncurkan Wuling di tahun 2017 yang ada 7 tahun lalu menjadi suatu backbone. Namun dengan strategi Wuling di mana Convero hanya ada double blower, ini average jualannya tapi lebih baik sih, maksudnya daripada Alphest gitu ya. Ini adalah segmen dari ICE model dari Wuling. Sekarang kita coba perhatikan teman-teman, itu adalah kesimpulan kita teman-teman semua bahwa bagaimana dengan Wulingnya? Apakah Wuling bisa mempertahankan dominasinya atau mempertahankan eksistensinya di Indonesia? Itu pertanyaan kita. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ICE model dari Wuling lagi struggling, lagi berjuang, lagi berat untuk melawan persaingan yang ada juga, tapi EV-nya masih bisa bertahan dan juga memberikan hal tersebut. Yuk, berita otomotif, pasar otomotif, Andrea Autopage, saluran terpercayanya.